ya Pak ya. Sudah muncul? Sampun Pak Yan, sampun. Ya. Nah ini materi yang di pertemuan ke-8 adik-adik nanti akan dilanjutkan setelah ini oleh Ibu Melati sebagai dosen tamu, yang mana nanti di dosen tamu itu akan memberikan materi tentang jenis-jenis desain interior komersial. Bicara konsep, adik-adik, kalian sudah banyak dapat pemahaman tentang konsep. Ada khusus mata kuliah yang memang membahas tentang dasar-dasar konsep. Kemudian di beberapa mata kuliah lain seperti desain interior residensial, kemudian desain furniture dasar, dan beberapa mata kuliah yang lain juga banyak membicarakan masalah konsep, adik-adik. Nah, ini untuk desain interior komersial akan coba kita bahas bagaimana cara kita menentukan konsep, kemudian apa saja dasarnya, dan bagaimana caranya menerapkan ke dalam gubahan ruang. Gitu. Sebelumnya mungkin adik-adik perlu tahu terlebih dahulu apa saja syarat-syarat sebuah konsep itu, adik-adik. Khususnya konsep desain interior. Seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak tidak membahas lagi pengertian konsep dan seterusnya, langsung saja ke eksekusi, adik-adik. Jadi ketika kalian mau memilih sebuah konsep sebagai dasar untuk membuat desain, untuk memecahkan masalah dalam kasus desain interior, ada 4 hal yang harus adik-adik pikirkan, adik-adik. Pertama, adik-adik harus memikirkan tentang relevansi konsep dengan kasus. Penting ini, adik-adik. Jangan nanti sampai konsep itu kontraproduktif dengan kasus yang adik-adik selesaikan, kasus yang adik-adik garap. Caranya adalah, pertama, adik-adik harus memahami karakter kasus yang adik-adik akan garap. Itu penting sekali. Maka dari itu survei tentang kasus itu harus dari berbagai lini, adik-adik. Tidak hanya sekedar kita survei ke ke lokasi saja tentang kasus tersebut saja. Kita harus survei literatur, harus mencari parameter agar kita tahu betul karakter kasus yang akan kita garap. Nah, kemudian setelah kita tahu, baru kemudian nanti kita bisa carikan konsepnya. Nah, sebelum itu ada tahapannya lagi, adik-adik. Sebelum kita memutuskan untuk menggunakan konsep A, B, dan C itu ada tahapannya. Tidak serta-merta begitu kita melihat kasus, kita langsung bisa mengambilkan konsep atau memilihkan konsep. Itu. Sehingga konsep yang kita nanti ambil atau yang kita pakai dalam kasus tersebut betul-betul relevan dengan karakter kasus yang kita garap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsep itu harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kasus, adik-adik. Kita gampang mengucapkan konsep untuk menyelesaikan masalah, gampang sekali, problem solving. Sering kita ucapkan. Tapi ketika kita memutuskan untuk memilih sebuah konsep di dalam satu kasus, pertanyaan besarnya, masalah apa yang bisa diselesaikan oleh konsep ini? Nah, itu pertanyaannya. Dan ini harus kita pegang teguh, adik-adik. Ketika kita kawinkan antara konsep dengan kasus, tidak dia kemudian bisa menyelesaikan, tidak bisa permasalahan yang dapat diselesaikan di kasus tersebut, berarti konsep itu tidak cocok atau tidak relevan kita pakai untuk kasus tersebut. Sering di beberapa tugas Bapak baca adik-adik memilih konsep itu, atau kakak-kakak kelas kalian memilih konsep itu hanya sekedar casing saja ya, hanya sekedar permukaannya saja. Tapi ketika kita telusuri, sama sekali tidak ada kasus, tidak ada masalah yang diselesaikan. Sebentar lagi akan kita coba bagaimana caranya atau bagaimana konsep itu mampu menyelesaikan permasalahan dalam kasus. Permasalahan apa saja yang bisa diselesaikan. Sebentar lagi akan kita coba lihat bersama-sama.
Kemudian yang ketiga, konsep itu harus linear dengan kriteria desain, adik-adik, terutama kriteria khusus. Jadi sering orang membuat konsep tanpa memperhatikan kriteria, sehingga ketika kita padu padankan terakhir antara konsep dan kriteria khusus terutama, tidak mau menyatu dia, adik-adik. Tidak bersinergi, seharusnya bersinergi dia. Maka dari itu sering di kriteria khusus itu sudah menggambarkan konsep dia. Karena kriteria khusus di dalam desain itu adalah sama dengan hasil lahir yang di awal kita sebutkan, adik-adik. Hasil lahir di awal kita ceritakan. Jadi sebelum kita mulai menggarap kasus tersebut, kita sudah punya angan-angan, sudah punya cita-cita, sudah punya jalan keluar. Kira-kira seperti ini nanti desain akhir yang akan saya capai. Itu kriteria khusus seperti itu isinya. Nah, kalau kita sudah punya bayangan seperti itu, karena itu konsep itu harus mengarah ke sana, adik-adik. Dan yang keempat adalah konsep itu harus berbudi dan beretika, adik-adik. Berbudi di sini maksudnya adalah bagaimana seorang desainer itu cerdas, menggunakan logikanya untuk memilah atau memilih mana yang baik, mana yang buruk. Untuk kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, perlu pengetahuan dasar, adik-adik. Jadi semacam budi pekerti, kebudayaan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Itu harus kita, tanpa kita punya dasar pengetahuan itu, kita tidak bisa membedakan apakah ini baik, apakah ini buruk, kan tidak bisa. Dari itu perlu pengetahuan-pengetahuan lain ketika kita mau merancang atau mendesain interior, adik-adik. Terutama pada saat kita memilih konsep. Kalau ini sampai kita salah memilihnya, celaka, adik-adik. Dan yang berikutnya adalah bagaimana konsep yang beretika. Konsep yang beretika itu adalah konsep yang tidak melabrak atau bertentangan dengan norma-norma yang ada, adik-adik. Terutama norma-norma yang ada di sekitar di mana kasus itu akan kita garap. Misalnya kalau menggarap kasus di daerah Bali, ya adik-adik, kita harus tahu norma-norma yang berlaku di daerah Bali itu apa saja. Jangan sampai bertentangan dengan itu. Kalau itu sampai terjadi kecelakaan, adik-adik. Kalau di Bali ini sudah sering terjadi, tapi tidak terlampau parah, adik-adik. Karena banyak desainer atau arsitek luar itu mengambil proyek desain di Bali, adik-adik. Mereka sebelum mendesain itu betul-betul mempelajari kira-kira apa norma-norma di Bali itu seperti apa. Sehingga mereka tidak mau melabrak itu, adik-adik. Ketika kita berani melabrak itu, habis, adik-adik. Nah, ini pentingnya konsep itu harus berbudi dan beretika, adik-adik. Sehingga apabila nanti suatu saat kita mampu memilih konsep yang betul-betul idenya itu dari serapan akar budaya yang berbudi luhur, suatu saat nanti karya kita, adik-adik, karya kita akan dinilai oleh masyarakat memiliki satu kearifan lokal. Nah itu, adik-adik. Contohnya seperti Hotel Amandari, adik-adik. Kalau kalian pernah melihat Hotel Amandari yang di Ubud itu, adik-adik, bagaimana dia memperdayakan alam yang ada di sana, bagaimana dia bisa memperdayakan kebiasaan masyarakat di sana. Tidak diobrak-abrik, adik-adik. Kalau di sana dia tahu betul ada tanah kosong yang di belakang rumah itu, kalau di Bali kita sebut tebo, adik-adik. Itu betul-betul dia, kalau kita barangkali, wah ini tebo ini jorok, ini kita saja, rubah saja menjadi apa misalnya. Itu tidak dia pelihara itu, adik-adik. Sehingga betul-betul kalau orang masuk ke sana akan ada nuansa Bali yang kental dia lihat di sana, adik-adik. Begini sebenarnya Bali. Begitu.
Tidak, justru itu dia pertontonkan. Justru itu dia angkat sebagai satu kearifan lokal ada. Sehingga kenapa bisa Amandari itu harganya jauh melampaui hotel-hotel yang lain. Padahal hotelnya sederhana. Berarti tidak kemewahan yang bisa dijual. Tidak kemewahan saja yang bisa dijual tinggi. Ternyata kearifan lokal itu juga memiliki nilai tinggi untuk bisa kita jual. Nah, maka dari itu adik-adik harus belajar budaya, di mana proyek itu akan kita garap, minimal kita tahu budaya daerah sana, kemudian norma-norma apa yang bisa kita pertahankan atau kita ekspos, kemudian apa yang kita tidak boleh lakukan di sana. Itu pentingnya. Demikian adik-adik syarat-syarat sebuah konsep. Sekarang coba kita langsung ke contoh adik-adik. Pegang betul itu 4 syarat tadi adik-adik sebelum kalian memilih konsep. Ini saya ambil dari karya kakak kelas adik-adik. Kebetulan kasusnya adalah tentang Bali Export Center. Kenapa memilih ini? Karena ini relevan dengan mata kuliah desain indoor komersial. Adik-adik ini kan tempat komersial, tempat bermain game online adik-adik. Dan Bapak lihat ini bagus untuk kalian pakai sebagai acuan ke depan, karena ini kasus ini mendapatkan apresiasi dari para dosen-dosennya juga, karena menjadikan karya terbaik adik-adik. Kita coba bedah karya ini adik-adik. Dari ini kita belajar bagaimana caranya memilih konsep, kemudian bagaimana caranya menerapkan konsep ke dalam sebuah karya desain. Ini contohnya, contoh rumusan masalahnya begini adik. Mungkin dari kalian sudah semua tahu tentang Bali Export Center-nya. Ini adalah suatu bisnis masa depan, boleh dikatakan demikian adik. Karena kalian punya dunia ini. Contoh permasalahan yang rumusan masalah yang ada dalam kasus ini, pertama, bagaimana program ruang Bali Export Center agar dapat meningkatkan fungsi ruang. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan suasana ruang Bali Export Center yang tenang, dinamis, dengan gaya futuristik. Jadi ada dua permasalahan di sini adik-adik. Tapi kedua permasalahan ini tidak bisa sekaligus diselesaikan dengan konsep adik-adik. Jadi permasalahan yang pertama, bagaimana program ruang agar ruang itu meningkat fungsinya, atau ruang itu lebih fungsional. Kalau bicara masalah fungsi, tidak bisa serta-merta kita selesaikan dengan konsep adik-adik, harus dipahami itu. Jadi kalau permasalahan ini masalah fungsi, jadi yang dibicarakan nanti, yang harus dipecahkan nanti dengan program ruang yang terdiri dari adik-adik sudah biasa membuat kebutuhan ruang apa saja yang perlu ada di sana, sehingga betul-betul Export Center ini berfungsi dengan baik. Ruang apa yang boleh ada, ruang apa yang tidak perlu ada, itu penting pertama. Yang kedua, luasnya seberapa yang diperlukan agar dia fungsional. Kalau terlalu sempit ruang itu tidak bagus, juga tidak fungsional. Kalau terlalu luas juga tidak fungsional. Kemudian hubungan antar ruang setelah itu ada itu cara pemecahan yang nomor satu ini agar ruang itu fungsional. Hubungan antar ruangnya bagaimana? Kalau yang dekat kita harus tempatkan dekat, kalau yang jauh fungsinya kita letakkan berjauhan. Demikian. Jadi setelah itu baru kemudian kita mendapatkan hubungan ruang, kemudian baru kita bisa membuatkan layout ruang. Sebelumnya kita harus pikirkan juga zona-zona mana yang berdekatan. Kemudian sirkulasinya bagaimana supaya tidak terjadi proses. Kalau itu sudah diselesaikan dengan benar, maka Bapak yakin ruang itu akan fungsional. Baru fungsional aja. Belum bisa menggambarkan suasana. Nah kemudian di rumusan masalah yang kedua ini,
ada tuntutan bagaimana menciptakan suasana atau atmosfer atau sensasi. Itu yang dituntut oleh permasalahan kedua. Bagaimana kita bisa menciptakan satu suasana ruang atau sensasi ruang atau atmosfer ruang agar ruang itu terlihat tenang, ruang itu agak dinamis, dan gayanya itu sudah ditentukan di sini, gaya futuristik. Jadi ada 3 kata kunci di sini, ada tenang, ada dinamis, dan ada futuristik. Nah, ini yang bisa kita pecahkan dengan konsep, adik-adik. Yang kita bisa selesaikan dengan konsep. Coba ntar kita lihat. Nah, sebelum kita mulai memecahkan atau menyelesaikan dua permasalahan tadi, kita coba dulu lihat ke belakang kriteria adik-adik. Karena seperti yang Bapak katakan tadi itu, konsep itu tidak boleh kontraproduktif dengan kriteria desain kita. Kalau kriteria umum oke lah, fungsional, aman, ergonomis, dan estetik, ini oke. Hampir semua semua kasus desain interior itu kriteria umumnya hampir sama semua seperti ini. Karena tuntutan sebuah karya desain itu harus dia fungsional, harus dia aman, harus dia ergonomis dan estetik. Kemudian estetik ini bisa kita pecahkan dengan dengan konsep. Kalau fungsional, aman, dan ergonomis itu lebih kepada pemecahannya kepada program ruang adik-adik. Dan kriteria khusus ini yang kedua, menciptakan suasana ruang yang dinamis, tenang, dan futuristik. Nah, ini yang bisa kita selesaikan dengan konsep. Kalau tuntutan karakter kasusnya itu adalah tenang, dinamis, dan futuristik, kira-kira konsep yang bisa menggambarkan itu apa? Ini yang harus kita cari. Jadi, dia bisa menggambarkan ketenangan, bisa menggambarkan dinamis. Apa kira-kira yang bisa menggambarkan dua hal yang sedikit bertentangan ada ketika kita harus ada suasana seperti itu? Bagaimana cara menciptakan? Nah, di sini diambil dipilihlah konsep Baruna, adik-adik. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bu Dayu ya, kalau tidak salah, di Yogi, memilih konsep itu harus memiliki nilai jual, adik-adik. Benar, konsep itu harus memiliki nilai jual. Artinya, bagaimana kita bisa menarasikan sebuah konsep itu agar menarik. Jadi kalau Baruna ini kan identik dengan laut, adik-adik. Kalau umpamanya kita pakai konsepnya laut begitu atau pantai kan kurang menarik, adik-adik. Jadi karena dia kurang menarik sehingga tidak menjadi perhatian orang. Tapi kalau ketika kita menyebut Baruna, orang akan berpikir, wah apa sih ini Baruna? Kalau kita menyebut laut, langsung saja orang sudah bisa membayangkan bahwa laut biasa-biasa saja ini laut. Tapi ketika kita bilang Baruna, apalagi orang luar ya, apa itu Baruna? Baruna ini adalah dewa laut yang menguasai samudra, adik-adik, dengan segala isi dan situasinya, termasuk gelombang yang terjadi di dalamnya. Padahal kita sebenarnya cuma ingin membahas masalah gelombang saja. Sebenarnya boleh juga kita pakai konsepnya gelombang laut gitu misalnya. Tapi kan kurang punya daya tarik. Tapi ketika kita sebut dengan kata Baruna, dia akan lebih menarik. Nah, itu pentingnya. Bagaimana kita mengemas konsep itu agar dia menarik, agar memiliki nilai jual. Yang kita nanti bahas di dalam Baruna ini adalah tentang gelombang tenang maupun gelombang ganas, adik-adik. Gelombang itu kan macam-macam. Ada gelombang tenang, banyak sebutannya nanti, adik-adik. Hal ini relevan dengan karakter pemain game, ya, adik-adik, yang membutuhkan ketenangan. Adik-adik mungkin merasakan itu, bagaimana emosi atau keadaan emosional seorang pemain game e-sport itu ya, yang membutuhkan ketenangan,
membutuhkan kesabaran, membutuhkan solidaritas, dan pada situasi tertentu membutuhkan manuver adik-adik, kemudian kecepatan, agresif, dan serta sportivitas yang tinggi. Jadi ada dua karakter di sini yang harus digambarkan di dalam desain interior sesuai dengan tuntutan seorang pemain jiwa seorang pemain game e-sport itu adik-adik. Di satu sisi ada perlu kesabaran, mungkin di bagian mana mungkin ada adik biasa main game tahulah kapan adik-adik harus sabar, kapan adik-adik harus solidaritas, kapan adik-adik harus tenang, dan kapan kita ngambil momentum. Ketika momentum datang itu kapan kita harus manuver adik-adik dengan kecepatan dan agresif sehingga kita bisa memenangkan game itu, kan itu tujuannya. Nah, suasana inilah ingin digambarkan dengan konsep Baruna, jadi karena identik dengan gelombang laut. Dan gelombang laut itu ada yang tenang, ada yang ganas. Jadi agresif itu mungkin bisa digambarkan oleh oleh keganasan gelombang laut. Kecepatan itu bisa digambarkan oleh keganasan gelombang laut. Agresif, kecepatan, manuver itu kan gelombang laut tidak bisa ditebak. Kadang-kadang dia bisa tinggi, bisa rendah, dan seterusnya. Nah, solidaritas ini dan situasi kesabaran, ketenangan ini digambarkan oleh gelombang yang tenang atau swell adik-adik. Gelombang tenang itu kan di beberapa keadaan laut itu sering memancarkan gelombang yang tenang adik-adik. Nah, di sana caranya. Jadi kedua karakter ini sudah kita bisa dapatkan dengan konsep Baruna itu. Nah, untuk menjabarkannya adik-adik, nanti perlu ada penjabaran di sana. Nah, kemudian pertanyaannya, untuk apa kita menjabarkan konsep Baruna tadi? Karakternya sudah kita dapatkan. Sekarang kan perlu digambarkan secara sistematis agar yang membaca itu paham, oh ini sebenarnya alur pemikirannya kan demikian. Nah, yang lebih penting lagi sebelum itu kita harus tahu untuk apa kita menjabarkan konsep. Tujuannya adalah untuk mencari elemen desain, adik-adik. Elemen desain itu berupa yang kita cari dalam menggambarkan konsep itu untuk mendapatkan garis pertama. Kedua, kita untuk mendapatkan bidang yang bagaimana yang bisa digambarkan dengan divisualisasikan dari gelombang laut itu bidang-bidang seperti apa. Kemudian bentuknya yang kalau kita visualkan tenang dan ganas itu seperti apa. Material yang mungkin bisa mendukung suasana itu apa, material-material apa, itu yang kita cari dalam penjabaran konsep. Kemudian warna-warna yang bagaimana, yang bisa menggambarkan ketenangan, bisa menggambarkan keganasan, bisa menggambarkan agresif. Kemudian teksturnya juga demikian, tekstur yang bagaimana. Nah, ketika kita sudah bisa menemukan garisnya yang tepat itu seperti apa penggambarannya, bidangnya bagaimana, bentuknya bagaimana, material, warna, dan tekstur, ini kita sebut dengan elemen desain. Karena kita di dalam menggubah ruang inilah yang kita pakai menggubah ruang, hasil dari penjabaran konsep itu. Ini yang kita cari dalam penjabaran konsep adik-adik. Contohnya seperti ini. Konsepnya Baruna, adik-adik. Nah, seperti yang Bapak gambar ceritakan tadi, Baruna itu memiliki dua karakter. Gelombang itu memiliki dua karakter. Ada gelombang ganas, ada gelombang tenang. Di sini gelombang tenangnya itu konstruktif wave, kemudian destruktif lagi satu. Jadi gelombang tenang itu bisa membentuk pantai dia. Jadi pantainya nanti pasirnya landai dan seterusnya karena gelombangnya tenang. Kemudian yang kedua, gelombang yang ganas itu merusak pantai ya, Dede. Karena dia agresif, cepat, kencang dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang dilahirkan dari gelombang tenang itu? Kalau dari segi bentuk, kalian lihat, mulai dari garis adik-adik.
garis-garis yang menggambarkan garis yang tenang, ya garis yang lengkung, yang lembut, begitu ada. Kemudian garis-garis yang alami, pergerakannya sederhana, itu dari segi garis. Kemudian mengalir dia garisnya adik-adik. Kemudian bidangnya bagaimana, bidang yang menggambarkan bidang yang tenang. Bidangnya berupa lingkaran, oval, begitu adik-adik. Kemudian bentuknya bagaimana? Nah ini adik-adik lihat bentuknya apa ya? Organik dia adik-adik. Jadi apa ya? Tidak kaku, lembut ya di sini. Kemudian warnanya, kita tahu warna gelombang itu kalau buih-buihnya itu kita lihat putih adik-adik. Kemudian warna airnya biru. Kemudian disisipkan dengan warna abu-abu sebagai penetral di sana. Kemudian kita lihat teksturnya adik-adik. Adik-adik kan bisa bayangkan kalau tekstur dari air itu seperti apa, halus dia. Kemudian kalau kita lihat dari ketika kena matahari, ya bisa berkilau adik-adik. Itu teksturnya. Kemudian materialnya, bagaimana kita menggambarkan materialnya. Jadi kita harus mampu membayangkan gelombang air itu seperti apa. Nah, kemudian kita coba carikan material-material yang bisa menggambarkan gelombang air itu. Nah, di sini dipilihlah metal, kemudian resin, ada kaca, dan beton. Itu. Nah, ketika kita sudah temukan ini elemen-elemen desain ini, inilah sebagai dasar kita untuk mengubah ruang. Dan ini harus selaras dengan kriteria desain kita. Selaras dengan gaya yang kita pilih. Bapak lupa tadi menyebutkan jenis konsep yang dipakai untuk menjabarkan ini adalah hakikat adik. Atau apa yang namanya hakikat, esensi adik. Akan berbeda kalau penjabaran konsep ini kita memilih jenis konsep yang pragmatis. Kalau kita memilih konsep yang analogi, berbeda nanti hasilnya adik-adik. Itu harus kita tentukan juga. Ketika kita sudah memutuskan menggunakan memilih konsep Baruna, nah berikutnya jenis konsep apa yang kita akan pakai menggambarkan. Kalau kita gambarkan dengan konsep cita-cita mungkin berbeda nanti elemen estetik yang dihasilkan. Atau kita kalau menggambarkan dengan analogi mungkin berbeda juga hasilnya. Maka dari itu penting sekali kita sebutkan bahwa jenis konsep yang kita pakai untuk menjabarkan ini adalah jenis konsep hakikat atau esensi. Nah, kita coba sekarang lihat setelah itu sebelum kita mulai ke implementasinya, kita carikan dulu mood board-nya dari elemen estetik ya, dari elemen desain yang kita peroleh tadi itu, mulai dari garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, material, kita carikan mood board-nya adik-adik. Harus punya bayangan kita. Di sini digambarkan mood board-nya. Lantainya itu seperti apa dia? Oh, ini lantai yang lantainya mengkilat. Kemudian sesuai dengan elemen desain yang kita dapatkan di penjabaran ruang. Kemudian lantainya cuma diaci saja. Oh, berarti ya menggunakan semen di sini karena tadi di penjabaran materialnya semen. Kemudian lengkap untuk ruangnya, oh bentuknya seperti itu, lengkung dia, seperti lembut dia. Kemudian kita lihat fasilitas ruangnya apa. Ternyata fasilitas ruangnya dia buat dengan bentuk-bentuk dan garis-garis yang lengkung juga. Tidak ada garis-garis yang kaku di sini. Itu begitu caranya kita menggambarkan mood board. Jadi di sini mood board ini sama dengan kita memvisualkan
apa namanya, elemen desain itu ke dalam bentuk pembentuk ruang, ke dalam bentuk pelengkap pembentuk ruang, ke dalam bentuk fasilitas ruang seperti apa dia elemen desain itu kita terapkan. Kemudian dekorasinya juga adik-adik seperti apa kita akan memberikan dekorasi. Kita bicara pembentuk ruang aja di sini harus ada lantai, dinding dan plafon. Di sini sudah digambarkan plafonnya begitu seperti itu, dindingnya seperti itu digambarkan. Begitu. Nah, setelah kita sudah ada mood board, ada bayangan kasarlah di pikiran kita bahwa seperti ini nanti kurang lebih karya desain Bali Sport Center itu. Baru kemudian kita buat gagasan adik-adik. Nah, di sini sering mahasiswa itu malas membuat gagasan cuma dibuat satu dia hanya dibuat satu sudut ruang saja. Seharusnya semua ruang adik-adik, terutama yang ruang-ruang yang mewakili kasus ya, harus kita buat gagasannya agar kita bisa visualkan konsepnya di sini adik-adik. Dasarnya adalah hasil penjabaran konsep tadi dan mood board itu. Nah, di sini sayang kurang jelas karena terlalu kecil gambarnya ya. Jadi digambarkan di kafe itu seperti ini moodboardnya, di sport arenanya seperti ini gagasannya. Kemudian di game center seperti ini gagasannya. Ini semua dengan penampilannya dengan perspektif adik-adik. Kemudian di kafenya seperti ini. Ada beberapa gagasan desain yang dibuat tidak hanya masing-masing ruang satu adik-adik. Ini masing-masing ruang dibuat dua dari sudut yang berbeda. Kan ruang itu kalau digambarkan dengan satu gambar gagasan belum dia bisa mewakili. Begitu. Selanjutnya aplikasinya ke aplikasi konsep ke dalam interior adik-adik. Sama seperti kita melihat mood board dan gagasan tadi, ya, kita harus aplikasikan pertama ke dalam layout ruang, denah ruang maksudnya adik-adik. Jadi bagaimana bentuk dindingnya di denah itu, apakah dia lengkung atau lurus atau melingkar atau berkelok-kelok. Kemudian bentuk ruang yang lain seperti lantai, dinding, dan plafon itu seperti apa. Kemudian pelengkap bentuk ruangnya seperti apa. Ini harus semua kita gambarkan. Kemudian fasilitasnya, dekorasinya, ini 5 ini yang akan menjadi. Kalau ini sudah digambarkan semua, inilah yang menghasilkan konseptual desain adik-adik. Coba kita lihat sekarang konseptual desainnya. Nah, ini di denah seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik bisa menilai sekarang apakah apa yang dijabarkan di penjabaran konsep sesuai dengan hasilnya di sini apa tidak. Ya tadi mengatakan garisnya lengkung, mengalir dan seterusnya. Kemudian dia gambarkan bentuknya seperti ini, layout ruangnya. Tergambar tidak karakter Baruna itu di sini. Kan itu yang penting. Kemudian selain itu kita harus melihat juga bagaimana fungsi ruangnya. Ini dilihat dari program ruang. Apakah ruang-ruang ini sudah semua tersedia sesuai dengan kebutuhan sebuah tempat game online. Apakah ada ruang-ruang yang tidak muncul di sini? Itu. Ini untuk lantai 2-nya adik-adik. Jadi dia konsisten di sini menggunakan bidangnya lengkung, kemudian garis-garis lengkung juga. Nah, kalau ini sudah adik-adik, baru kemudian kita tampilkan gambar 3D-nya adik-adik. Nah, di sini akan terlihat dia antara konsep,
rumusan masalah, konsep, kriteria desain, kemudian program ruang, match dengan hasil ini. Yang mana dia bisa tercapai, begitu. Ini sports arenanya ini ada, jadi bisa kalian nilai di sini apakah ada ketenangan di sini suasananya, kemudian ada suasana yang agresif di sini, ada suasana yang di sini. Itu yang perlu kita lihat. Kalau ini tercapai, kriteria khususnya tercapai, berarti nilainya tinggi ya, Dede. Mampu artinya dia mengejawantahkan konsep yang dia pilih, yang dia jabarkan ke dalam sebuah desain interior. Pak Yan? Yeah. Karena Bu, dari pihak Bu Melati sepertinya sudah bergabung biar ada persiapan sedikit. Yeah. Karena tepat waktunya beliau dari jam 9 katanya. Ya, ini lagi 1 menit aja Pak ini. Ini adik-adik bisa adik-adik lihat hasilnya. Nah, ini lagi adik-adik bisa nilai apakah ini sesuai dengan konsep atau tidak. Kemudian ini ruang tunggunya. Kemudian ini kasarnya adik-adik. Nah, Bapak harapkan karya kalian itu ya seperti inilah tahapannya. Sehingga jelas kita bisa melihat dari rumusan masalah, dari kasus dulu, kemudian rumusan masalah, kemudian kriterianya, setelah itu setelah kriteria kalian tentukan konsepnya, program ruangnya, kemudian aplikasi konsep. Ini hasil terakhir adik-adik. Inilah konseptual desainnya terakhir. Demikian adik-adik. Mudah-mudahan ada bayangan adik-adik untuk atau ada tuntunan ketika adik-adik nanti menggarap kasus yang adik-adik ambil. Tahapannya ya seperti itulah. Sehingga kita pun nanti mudah untuk memeriksanya. Jadi kita tinggal mengkompilkan apa yang dia rumuskan, bagaimana hasilnya. Kemudian prosesnya benar di antara itu. Demikian adik-adik, kemudian Bapak Ibu dosen yang lain, karena ini Ibu Melati sudah katanya sudah bergabung, ya kita akhiri sampai di sini. Kita akan sekarang diisi oleh dosen tamu adik-adik. Sudah bergabung ya Bu Melati? Sampun tadi ada ininya, apa namanya, dari pihak sana, tapi nggak tahu, mungkin mantan dicek Pak Yan, silakan Pak Yan. Apakah Ibu Melati sudah bergabung ya? Selamat siang Bu, selamat pagi Bu. Belum Pak, belum ada info ke tiang Niki. Mumpung ada waktu lagi sedikit nih, ada beberapa dari mahasiswa, Bapak lupa kelompok berapa itu ya. Program ruangnya masih salah deh. Coba kalian cek di di GCR-nya. Program ruangnya ada beberapa masih yang salah, belum bisa membuat program ruang. Padahal sudah lulus interior residensial. Bapak tidak ngerti kenapa bisa salah. Sering sudah kita sampaikan di beberapa kesempatan bahwa program ruang dan betul-betul harus adik-adik kuasai itu adik-adik, karena itu basic sekali di interior. Bagaimana kita bisa membuat desain interior kalau menentukan jenis-jenis ruang di dalamnya saja tidak tahu. Sampun Pak. Ibu Melati sampun join nggih. Selamat pagi Ibu. Halo. Selamat pagi Ibu Melati.
Tunggu sebentar Pak, mungkin lagi masalah nih Ki. Adik-adik, Bapak dosen dan Ibu Yogi, mohon maaf, ini masih dalam proses persiapan. Ibu Melati sedang mempersiapkan ininya, PPT-nya. Tunggu sebentar, nggih. Yang coba koordinasi lewat WA dulu, nggih. Nggih. Halo, halo, Ibu Melati, nggih. Belum ada di WA, saya juga belum dijawab ya Pak. Pak komunikasi dengan siapa? Dengan asistennya? Apa dengan ininya, Mia, asistennya, nggih. Tapi ini PPT-nya sudah masuk, Pak. Loh, bilang lagi. Maaf Pak, belum terhubung. Mungkin masih bisa dilanjut kayaknya nih, yang tadi, yang terputus. Mungkin ada pertanyaan ya sebelum Bu Melati ini masuk ya. Begini adik-adik, nanti ketika Ibu Melati memberikan materi, mohon diperhatikan baik-baik, karena nanti kalian harus memberikan beberapa pertanyaan dari mahasiswa ya. Nanti mungkin akan ditunjuk kalau tidak ada yang langsung kedua mahasiswa. Dari itu mohon. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu Melati ya? Iya, apa udah kelihatan ya Pak ya? Sudah, tapi Ibu baru bergabung. PPT-nya belum muncul Ibu. Mungkin sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya PPT-nya Pak? Belum. Tadi sudah sempat tayang. Oh, ya. Nggak usah. Bentar saya. Sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa, mohon nanti adik-adik persiapkan pertanyaan. Kita tidak tahu siapa yang nanti akan ditunjuk, atau kalau kalian mau langsung saja mengajukan pertanyaan setelah diberikan materi. Sudah. Pak sudah kelihatan?
Tapi ininya belum PPT ini, masih apa namanya, layar. Nggak apa-apa ini Pak, mungkin sambil ini Nia masukin PPT-nya bisa ini aja sambil ngobrol-ngobrol dulu. Baik Ibu, silakan. Ya. Sudah kelihatan ya Pak? Belum. Coba dibuka dulu PPT-nya Ibu. Sebelum share screen coba dibuka dulu, kemudian baru di share screen. Itu akan lebih mudah. Stop screen dulu, kemudian buka PPT-nya, baru share screen. Sudah kelihatannya ini? Masih loading, ya. Masih loading. Sedang loading ini. Gimana ya ini? Ini bisa share-nya? Sudah kelihatan ya? Belum. Ini Ya. munculnya kok banyak sekali layarnya Oh munculnya. ya, ini sebentar Pak. Coba dibuka saja dulu PPT-nya, kemudian baru di share screen. Tadi sudah di awal itu sudah bagus. Lin, ini tolong itu. Pak Wayan, saya Ya. WA ke Pak Wayan PPT-nya Bu Melati. Mungkin nanti Bapak bisa buka dari Bapak, nanti Bu Melati tinggal nyambung dari sana aja. Ya. Oke. Oh bisa begitu juga Pak ya? Ya, baik. Ya, Sebentar. Ya. Ini Ya, baik. sudah ya Pak? Nah, Niki sudah. Ini saya masih download. Niki sudah. Sudah muncul? Sudah. Oh udah. Oh iya. Silakan. Tapi saya nggak bisa lihat ininya ya, nggak bisa Oh, iya. lihat ininya. Sebentar. Nggak bisa lihat audien Ibu. Namanya begitu ya. Biar lihat. Masih Ini, masih banyak nih. Sebentar ya Pak. Sebentar Pak. Nggih. Ini kitanya kenapa? Oh, backlight ya. Ya, Sedikit backlight ya, Bu. backlight ya saya pindah. Oke. Ya, Ya. tuh. Pas, nggih. Ya. Ya. Selamat pagi Pak Adi, Pak Wayan, adik-adik mahasiswa ISI. Ada Pak Nyoman Artayase juga. Selamat pagi juga Ibu Melati. Salam kenal. Nama saya juga Nyoman Adityaga, disebut tadi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk memberikan mata kuliah interior komersil ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang begitu padat sekali untuk membagikan pengalaman dan ilmunya ke mahasiswa kami. Hari ini akan dipandu oleh Pak Wayan Balika ya Bu untuk proses pembelajarannya. Oke. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan ke Pak Wayan dulu nggih. Silakan Pak Wayan nggih. Ya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Selamat pagi
Ibu Selamat Melati. pagi Pak Wayan. Selamat datang di kelas desain interior komersial ya. Kemudian selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Melati, mana nanti beliau akan memberikan jenis-jenis desain interior komersial adik-adik. Nah, untuk itu waktu saya persilahkan untuk Bu Melati untuk memaparkan materinya. Apakah share screen itu sudah terlihat, Ibu? Sudah muncul ya? Ya, Sudah di siap-siap. tempat saya sudah kelihatan. Apa yang lain sudah juga ya? Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, untuk desain interior komersial ini memang kita mendesain space yang untuk publik ya. Jadi kalau untuk publik itu tipe-tipenya ada untuk hospitality, untuk layanan kesehatan, untuk retail contohnya, untuk pendidikan. Tapi kita Melati Danes Interior karena kita base-nya di Bali dan juga ada pasar itu untuk hospitality, jadi kita lebih memfokuskan untuk hospitality, jadi untuk desain interior komersialnya. Dan yang kita paling pertama yang perlu diperhatikan dalam mendesain komersial ini, desain hospitality ini, yang pertama kita mesti mengerti dulu audiensnya seperti apa. Jadi kita harus mengidentifikasi target marketnya. Target marketnya, kesukaannya seperti apa, seleranya seperti apa. Jadi contohnya dalam kita mendesain restoran misalnya. Orang datang ke restoran itu dalam kita mendesain restoran, apa yang dicari? Apa memang orang datang ke restoran itu karena good food, makanannya, jadi orang queuing untuk mencari makanan tersebut, kemudian setelah queuing mereka pergi tergesa-gesa. Jadi desain interior di sini kita buat lebih simple, lebih praktis, dan juga bagaimana supaya gampang untuk di-maintain. Lain halnya kalau kita mendesain restoran yang dicari itu ambience-nya. Kalau ada ambience, bisa mungkin ada view-nya juga, tapi bukan berarti makanannya nggak enak ya. Jadi ya kita perhatikan kalau tamu datang ingin menikmati view, mereka ingin berlama-lama di sana supaya betah. Jadi desain interior harus memberikan kenyamanan. Jadi tempat duduknya seperti apa, materialnya seperti apa. Kemudian juga sekarang harus bagus untuk difoto. Jadi orang datang foto langsung posting. Jadi kita pelajari dulu target marketnya. Apakah target marketnya itu untuk kelas menengah yang jadi desain interiornya simple, atau memang sudah menengah ke atas. Menengah ke atas, jadi kita lebih memasukkan luxury di situ. Memasukkan luxury di situ. Jadi dalam artian kita lihat perilaku tamu yang datang. Bagaimana tamu yang datang itu cara berpakaiannya seperti apa? Apakah mereka datang pakai aksesoris seperti apa? Pakaian seperti apa? Tasnya seperti apa? Jadi ketika mereka datang cocok nggak dengan desain interior yang sudah kita buat? Bahkan sekarang ada standar untuk luxury itu kalau datang ke restoran harus ada tempat untuk naruh tas. Jadi kita sediakan untuk bench atau stool di situ. Kemudian selain target market audience, kita juga bagaimana supaya branding dari
space tersebut bisa kita masukkan ke dalam interior kita. Jadi bukan berarti harus mahal atau mewah, tetapi bisa mengkomunikasikan signature atau citra dari space tersebut, apa dalam bentuk warna atau pattern yang bisa kita temukan di space tersebut. Dan juga bagaimana kita bisa memasukkan unsur budaya ya. Kalau hospitality terutama hotel atau resort, kita menghormati ya budaya lokal, budaya sekeliling untuk dimasukkan ke dalam desain hotel kita. Jadi begitu tamu datang, mereka bisa mengerti ya situasi, menghormati budaya dan juga merasakan budaya lokal, dan itu juga bisa dengan memasukkan budaya itu kita bisa menceritakan filosofinya seperti apa. Ya, mungkin saya langsung satu lagi sustainable. Sekarang kita juga harus care juga tentang penggunaan material, kemudian energi. Jadi bagaimana penggunaan natural light, memaksimalkan juga menggunakan material lokal, dan juga mensupport kapabilitas lokal, bisa mempromot pengrajin setempat dan juga seniman-seniman lokal. Ini saya masuk saja ke ini contoh-contoh proyek yang kita kerjakan. Jadi ini yang pertama adalah tentang proyek resort dan hotel. Bisa next, Pak? Sebelumnya, Pak, yang halaman. Ya, resort dan hotel. Ini di halaman sebelumnya. Ya, ini benar. Ya, di sini aja. Ya. Yang ini adalah proyek kita The Hava, lokasinya di Penestanan. Jadi waktu awal kita bertemu dengan klien, target marketnya siapa? Jadi di sini target marketnya adalah anak muda yang memang karena sekarang ada pergeseran ya, kalau orang datang ke Ubud, mungkin ini posisinya Penestanan Ubud. Kalau orang dulu datang ke Ubud itu tamu-tamu Eropa, mereka lebih senang menikmati pemandangan, duduk, menghabiskan waktunya di hotel lama ya, membaca, menikmati pemandangan. Tapi kalau yang ini karena di Penestanan, letaknya lokasinya di downtown Ubud, tidak ada view sama sekali. Target marketnya anak muda, jadi anak muda sekarang lebih banyak sehari dia ingin mengunjungi 10 tempat sekaligus. Mereka ingin membuat konten, jadi kita membuat di sini hotel yang lebih simple. Ini adalah lobbynya. Lobbynya di sini, space lobbynya ini kita juga semi open ya, jadi kita ada skylight di situ dan open, sirkulasi juga terang. Tetapi karena kita tahu Penestanan itu banyak pelukis-pelukis di situ, jadi kita juga minta berkolaborasi dengan pelukis-pelukis di sekitar Penestanan untuk bisa masuk di dalam interior kita. Itu di lobi itu dengan Pak Rajik ya di situ. Nah, dalam bekerja sama juga dengan para pengrajin dan juga para seniman lokal, kita juga di sini sebagai interior designer juga punya etika ya. Jadi kita juga mention ya, menyebutkan kredit kalau kita posting itu, kalau di Instagram kredit foto by siapa. Jadi kita juga sebutkan ini, saya juga selalu tag siapa yang kita ajak kolaborasi, artisnya siapa, lightingnya siapa. Jadi kita sama-sama bisa
mengangkat mereka, jadi sama-sama ya, sama-sama di sini. Kemudian next. Ya, jadi di fasilitas hotel ini juga terdapat all day dining. Ini dinamakan Serai Restoran. Jadi ini tamu di sini breakfast di sini bisa menikmati walaupun tidak ada view hutannya Ubud atau sawah atau Sungai Ayung, tapi di sini semuanya itu menghadap ke courtyard. Jadi ada transformasi ini arsitektur Bali ya. Jadi semuanya menghadap ke courtyard. Ini sirkulasi udara juga enak di sini, open. Dan kita juga membawa nuansa Ubud, kita menggunakan material yang warm ya, jadi ada ceilingnya juga itu kita tutup dengan rattan dan juga kita memakai style furniture yang desainnya desain tropical. Nah kalau kita bicara tentang restoran ini ada juga sekarang beda ya, kalau zaman dulu kitchen itu selalu di belakang, ditaruh di ruangan tersendiri, tertutup. Kalau sekarang levelnya luxury, bagaimana kitchen itu bisa open. Jadi tamu itu bisa melihat bagaimana food itu disajikan. Bahkan orang yang kerja chef yang semua, jadi orang yang kerja di restoran itu harus bisa menggreeting tamu, dan itu juga diperhatikan juga di dalam hotel bagaimana staff uniformnya juga apakah matching dengan interiornya, dan juga semua yang disajikan cutleriesnya, plate-nya itu kita pikirkan bagaimana itu bisa harmonize. Next ya. Dan ini adalah restoran Clover, masih di Hava, tapi ini letaknya di luar. Jadi memang target pasarnya adalah orang-orang yang jalan lalu lalang di Jalan Penestanan ini, posisinya persis di depan jalan. Jadi mereka yang jalan stop by, ini lebih colorful ya, lebih ngepop. Ini juga kita ada kerjasama dari ini untuk muralnya. Kemudian di sini kita juga mengambil ada transformasi kain pelangi ya, kain yang lala ya. Kalau zaman dulu orang bilangnya yang lala di Bali. Di Jawa juga ada jumputan. Di Bali orang-orang yang dulu pakai wanita aristokrat itu dulu menutupi dadanya dengan selendang ini. Nah ini kita buat sebagai ini lampu lighting dan juga upholstery untuk sofa-sofa atau kursi di Clover ini. Kemudian untuk bagian kamarnya selanjutnya. Next, Bu. Ya. Nah ini kamarnya, jadi lebih simple. Ini hotel bintang 4 ya. Kalau sekarang kita lihat kalau desain kita gimana sih successful, kita lihat di Google ya, bagaimana rate-nya dia waktu peak season atau low season. Jadi kadang-kadang dari awal di klien juga sebelumnya itu malah sudah kita diinfo budgetnya segini, target marketnya segini. Jadi kita bisa mendesain sesuai dengan supaya tidak nanti terlanjur harus ngulang lagi ya. Oh ternyata nggak sesuai dengan budget. Nah ini kamarnya simple tapi tetap kita ingin membawa pengalaman resort. Jadi kamar ini kita juga provide
opening yang besar. Jadi ini kamar ini menghadap ke courtyard, dapat sirkulasi udara yang bagus. Tetapi karena simple, kita memakai banyak fixed furniture yang lebih simple. Jadi itu ada luggage rack, itu nyambung dengan study table-nya. Terus kemudian tadi saya belum menjelaskan, kayak tadi di lobby itu ada screen panel. Jadi kita membawa elemen budaya itu dari kain rangrang. Jadi ada motif yang diulang, ada di lobby, kemudian ada juga di room-nya. Kemudian ini di kanan, di sebelah kanan, itu kita bisa lihat ada kaca lukis. Nah, di belakang kaca lukis itu adalah area bathroom. Jadi supaya kelihatan spacious, jadi di area bathroom ini kita masih bisa lihat keluar atau komunikasi dengan orang yang berada di bedroom ini. Tapi kalau perlu privacy, kita juga menyediakan ada roller yang akan turun menutupi ini area sini. Oke, selanjutnya. Bisa di next. Ya, ini di dalam suatu hotel kita ada restoran, kemudian menyediakan spa-nya ini, ya ini temanya supaya orang tenang, jadi kita tidak terlalu banyak ornamen di sini. Kamar spa-nya ada dua. Nah, kemudian juga ada outdoor bathtub-nya di sini. Next. Nah, selanjutnya adalah Samsara Ubud. Kalau ini adalah resort yang beda dengan tadi. Kalau tadi lebih praktikal untuk anak muda. Jadi kalau ini lebih privacy ya. Jadi untuk mencapai ke sini juga perlu effort ya. Dan ini kamar-kamarnya adalah villa dengan private pool. Next. Ya, ini area lobby. Jadi Samsara mereka punya logo seperti Infinity di bawah ini. Itu yang menjadi diminta kita masukkan ke dalam elemen interior. Jadi beberapa aksesoris seperti kayak handle, kemudian lattice, kita mengambil logo ini kita masukkan ke dalam interior untuk create image branding signature-nya mereka. Dan di sini lobby focal point-nya adalah view dari Ubud Forest. Jadi ada dalam mendesain lobby yang paling penting adalah creating arrival experience untuk tamu-tamu. Jadi begitu tamu karena long way dari airport datang, mereka duduk dulu bisa relax melihat Ubud Forest sebelum villa mereka ready. Next. Selanjutnya ini adalah bagian restoran. Nah, di dalam mendesain juga terutama untuk restoran. Jadi kadang-kadang kita juga harus memikirkan, oh ya tamu itu ada yang bergrup, ada yang couple. Jadi bagaimana kita mengarrange layout daripada restoran itu supaya lebih fleksibel ya. Jadi bisa diatur dan ada zoning-zoningnya, mana yang di bagian bar. Ya. Kemudian ini juga kita memasukkan elemen budaya di wall panelnya. Ini dari batu, ya, ada batu andesit di sini dicampur dengan batu ini Palimanan. Next. Ya, Dekelusa restoran ini kita sudah sempat melakukan upgrading. Jadi ini sebelumnya sudah sedikit ada touch up lagi karena sudah lebih dari 5 tahun. Jadi kalau memang dalam hospitality itu kita ngelihat lagi
trennya, terus sudah begitu tamunya seperti apa, dan kliennya datang lagi ke kita, Bu Melati, ini kayaknya kita perlu refresh lagi restoran ini. Jadi kita rubah warnanya, jadi tadinya lebih gelap, sekarang lebih terang. Kita tambahin juga lampu-lampu di sini. Kemudian ini juga ada dekoratif sheer untuk mempercantik sama dan touch up. Dan next untuk kamarnya, ya ini bisa dilihat untuk kamarnya lagi kita orientasinya ke view. Jadi openingnya besar, sirkulasi udaranya supaya bagus, dan tadi logo Samsara itu kita taruh untuk di headboardnya, dan kita juga didukung dengan lighting yang bagus supaya ada create dimension. Dan untuk kesan tropical, ceilingnya juga kita kasih tropical dan budaya, kita kasih ratan di sini. Next. Ini untuk area bathroomnya. Jadi area vanity lagi kita pakai logo tersebut. Dan kita juga dalam mendesain juga memikirkan, karena ini akan dioperate oleh manajemen. Jadi kita memikirkan bagaimana maintenance-nya harus gampang dibersihkan. Jadi kalau di daerah Ubud dengan kondisi cuaca yang lembab, itu material apa saja yang sebaiknya kita pakai. Kalau misalnya di daerah yang dekat pantai, kita juga memikirkan dari sisi maintenance-nya, karena kalau di daerah pantai itu juga membawa udara air asin yang bisa merusak hardware-nya. Kemudian selanjutnya, ya ini lagi ada perluasan, kita sedang mengerjakan ini, masih di lokasi resort yang sama di Samsara. Jadi wellness-nya ada ruang spa, tapi mereka juga dilengkapi dengan ruangan untuk infrared dan juga untuk sauna, kemudian kristal bath ya. Jadi di sini karena letaknya di lantai bawah dan juga lembab, jadi kita memakai material-material yang stone yang gampang untuk dibersihkan dan warna yang terang supaya tidak terkesan terlalu gelap ya, dan lebih mendukung untuk pencahayaan. Selanjutnya, nah karena begini juga di dalam komersial kita juga menjalin hubungan yang baik dengan klien, mereka happy, klien yang Samsara Ubud ini, akhirnya mereka datang lagi ke kita. Bu Melati, ini kita lagi ada rencana untuk membuat kapal finisi, tetapi dengan brand Samsara yang ada. Jadi kita diajak, ya saya senang sekali karena ini tipologi proyek yang berbeda. Jadi untuk ini kita pergi ke Bira secara berkala juga selama pembuatan kapal finisi ini, ya hampir setiap 2 minggu kita selalu cross check untuk pergi ke Bira di Sulawesi. Next. Ya, ini kapal finisi sebelumnya dipakai untuk perdagangan, mereka suku di sana mereka biasa hidup di air, tapi sekarang di-convert menjadi luxury finisi boat yang kapasitas kamarnya untuk 6 kamar dan juga dilengkapi dengan restoran, mereka punya spa-nya sendiri. Oke, selanjutnya ya, ini area dining area. Jadi tantangannya di sini dalam mendesain kapal finisi, bagaimana kita bisa mendapatkan feel luxury, dan space di dalam kapal finisi ini terbatas. Jadi bagaimana supaya feel-nya spacious, dan juga ini juga selalu karena berlayar kena air laut, anginnya juga mengandung garam, jadi memperhatikan material-material supaya maintenance-nya gampang, karena kapal ini
tidak sering berlabuh, dan untuk maintenance mereka harus dry docking, jadi harus benar-benar kita perhatikan untuk pemilihan materialnya, dan memaksimalkan space. Ini seperti ini, kursi ini, daybed ini, di bawahnya itu kita selalu taruh ada storage. Jadi supaya maksimal, tidak ada corner yang tidak berguna. Next. Ini adalah master suite-nya. Jadi lagi luxury, spacious. Jadi kita membuat area bathroom dengan area bedroom tidak ada sekat. Jadi ini bisa dari vanity ini tidak ada sekat sama sekali. Kalau misalnya ya tidak ada sekat sama sekali, ini next mungkin di slide selanjutnya bisa kelihatan dari bathtub itu tamu bisa melihat view ocean. Dan juga ini kita lengkapi juga ada working desk, kemudian daybed, dan di luar mereka bisa ada deck outside, mereka bisa bersantai di luar selama berlayar. Kemudian di bawah selanjutnya, ya, ini adalah kamar untuk lantai bawahnya. Jadi yang tadi itu di lantai atas ada master bedroom, sama ada satu lagi bedroom, ada 2 di lantai atas. Dan di lantai main deck-nya itu ada fasilitas restoran, ada lounge, ada spa. Dan di lower deck itu ada 4 kamar. 4 kamar, ada yang twin bedroom. Nah, ini twin bedroom ini matrasnya bisa digabung kalau ada request menjadi king bedroom, king size bedroom. Nah, ini bisa kita lihat temboknya itu di samping itu agak miring. Jadi definisi boat itu temboknya, dindingnya ya, bukan tembok, dindingnya itu miring-miring ya. Jadi itu yang juga tricky. Ini masih struktur asli dari finisi boat itu, tapi kita finishing lagi dan kita tambah kayu lagi. Dan ini ada jendelanya seperti ini. Next. Oh, ini yang tadi master. Mungkin next lagi. Ya, ini area restoran dan ada barnya yang di sebelah kanan. Ini juga window-nya juga besar, big window, terus udah gitu dari area bar juga bisa melihat view. Juga itu ada foto saya itu di area lounge-nya. Jadi mereka juga ada sediakan buku-buku untuk bersantai, untuk baca. Dan ini di ruang kemudinya di paling kiri. Ruang kemudi juga harus kita desain. Jadi sekarang tamu banyak yang ingin berfoto di ruang kemudi itu. Next. Ya, ini foto waktu kita ke Bira, itu bersama kliennya. Oke, next. Ya, selanjutnya Natia Resort. Natia Resort pemiliknya adalah ini orang lokal Bali. Jadi Natia Resort ini lokasinya di Ubud, dan ketika kita ingin mengunjungi resort ini, kita melewati Puri. Jadi salah satu landmark di Ubud itu memang Puri Ubud. Jadi kita discuss dengan kliennya, bagaimana kalau kita mengambil tema Puri. Jadi bukan berarti kita mau mengcopy Puri ke dalam resort ini, tapi kita hanya mengambil essence-nya aja yang menjadi touch daripada desain interior untuk Natia Resort ini. Next. Dan selanjutnya ini adalah area lobby. Lagi arrival experience itu penting. Jadi sebelumnya
dari arsitektur itu ada ruang-ruang untuk area lobby ini. Jadi tadinya ada shop, ada office, tapi kita diskusi lagi dengan klien di mana sepertinya lebih bagus kalau lobby ini dibuat loose. Jadi kita dapat efek arrival experience dan wow efeknya itu dapat. Jadi akhirnya ini dibuat loose. Kemudian juga karena tadi juga temanya membawa tema puri, jadi kita ada touch of gold juga. Kemudian ini ada bunga selanjutnya next sebagai chandelier focal point kita juga taruh ada gold Wijaya Kusuma, terus ada kristalnya juga. Itu leading ke bawah restoran dari Nadia. Next. Ya. Jadi di sini orientasinya ke view. Jadi kita ada zoning sitting dengan dining chair dan ada di sebelahnya itu sitting dengan sofa. Jadi orang betah berlama-lama duduk di situ melihat view dan juga berfoto. Kita buat juga ini ceilingnya dengan material kayu, kemudian touch of gold sedikit-sedikit itu di furniture-nya. Next. Nah, ini adalah kamarnya, jadi begitu masuk. Nah, villa-villa di Natia Resort ini temanya ada tema Ramayana. Jadi setiap kamar itu kita buat dari tembaga, ada tokoh-tokoh wayang itu. Jadi ada di atas minibar. Kemudian bedroomnya orientasinya ke view. Jadi posisi bed juga kita mengarah ke view. Bagaimana itu peletakan bed kita taruh center di opening. Jadi supaya secara visual itu jangan sampai ada yang mengganggu tidak center. Next. Ya, ini di dalam commercial interior design ya ini tadi saya sebut kita memasukkan unsur budaya. Ini inspirasinya dari Natia Resort ya untuk kamar ini kita mengambil inspirasi dari tarian legong, kostum tarian legong. Nah, kostum tarian legong ini terbuat dari kulit ya, tetapi apa sih yang kita mau transformasi di sini? Apakah patternnya, apakah materialnya, apakah teksturnya? Nah, ini patternnya kita pakai untuk dinding sini daripada saya taruh yang plain, yang kosong. Akhirnya ini pattern itu kita buat dengan laser cut. Kemudian next. Ya, ini untuk area bathroomnya, jadi bisa melihat ke view. Kemudian juga itu di belakang vanity-nya masih pattern yang sama dengan bedroom. Jadi ada harmonize ya, ada pattern yang sama, tidak terlalu banyak pattern yang berbeda-beda di satu area. Kemudian next. Ya, selanjutnya ini adalah proyek kita di Sumba. Ini senang sekali kita dapat nomination dari UNESCO Free Versailles, one of the best resort in Asia. Kemudian kita juga masuk nominasi untuk Kohler. Jadi di sini mungkin kita tidak ada yang mengkontak mereka, UNESCO nggak ada kita mengirim submission apa-apa itu enggak, tapi mereka melihat konsistensi kita dalam memasukkan budaya ke dalam desain. Jadi ketika kita datang ke Sumba ini, kita bersama klien ya kita pelajari budaya mereka, kita traveling dari Sumba Timur ke Sumba Barat, dan kita juga pelajari rumah Sumba ya mereka tinggal orang Sumba secara komunal. Jadi bagaimana kita mentransformasi rumah Sumba yang mereka tinggal secara komunal itu menjadi hospitality
luxury dan punya privacy. Next. Ya, ini bersama klien kita datang ke Rumah Sumba, melihat mereka menenun, kemudian juga kita lihat itu di tengah itu kelihatan tangan penenunnya, itu mereka sampai warnanya biru, merendam indigo. Mereka biasa menenun di depan rumah mereka, dan ini mengerjakan tenun ini bisa sampai setahun. Dan saya lihat, oh iya cukup bold motif mereka ketimbang motif yang kita punya di Bali dengan di Jawa. Kalau di Bali dan di Jawa menurut saya lebih feminim, ini lebih maskulin dan materialnya juga lebih tebal. Jadi next. Ya, jadi kita pikirkan bagaimana ini bisa kita highlight ke dalam desain interior. Nah, kita tanya, oh iya, ini butuh waktu 1 tahun, padahal kita cuma punya waktu 4 bulan lagi. Oh ya, kalau misalnya ngewarnain saja dan bikin motif gimana? Oh ya, bisa kita kerjakan, asal menenunnya yang butuh waktu lama. Akhirnya yang menjadi feature di bedroom tersebut adalah tenunan yang adalah kain yang belum ditenun, yang sudah ada patternnya. Jadi di area vanity masih bisa see-through melihat ocean. Dan lagi-lagi secara layout ini kita orientasi bednya, posisi bed, posisi daybed itu supaya enak. Jadi itu bringing budaya lokal ke dalam desain interior hospitality. Next. Nah, tapi ada satu villa lagi yang kita desain untuk supaya bisa tinggal berbanyak ya, bisa stay berbanyak. Jadi ini Villa Sumba dibuat dari bambu, lokal bambu, bisa mengakomodasi 8 orang. Jadi di tengah itu ada sitting area, dan Rumah Sumba itu biasanya di lantai bawahnya itu mereka memelihara ternak mereka. Nah, di sini kita rubah. Jadi yang di bagian bawah kita pakai untuk bathroom dan wardrobe. Next. Di sini adalah restoran, jadi ini bisa melihat sunset ya di sini ya. Lagi kita ini temanya rustic dan juga kita pakai dekorasi untuk kain-kain mereka seperti yang terlihat ya. Next. Oke. Selain hotel dan resort, kita juga mengerjakan villa yang biasanya begini. Klien-klien kita banyak yang tinggal di luar Bali. Jadi di luar negeri mereka tinggal dan mereka hanya berkala datang ke Bali. Jadi selama mereka tidak datang ke Bali, villa itu disewakan. Jadi ada manajemen yang akan mengoperate villa itu. Jadi secara marketing dan juga untuk operationnya. Next. Ya, ini Depala Villa, lokasinya di Pandawa. Ya, jadi ini salah satu villa yang successful untuk wedding venue. Jadi tahun ini aja ada 80 bookingan untuk wedding. Dan ini pintu Balinya, ini di sini biasanya wedding foto di sini, biasanya berfoto di sini, ini yang jadi signature-nya mereka. Nah, karena ini lokasinya di area Pandawa, jadi ya lebih berkesan, ada batu karangnya putih, jadi kita pakai tema warna putih. Nah, begitu kita masuk ke bangunan ini ada seperti hallway, foyer. Jadi ini kalau misalnya di Bali kita tahu ada courtyard itu open. Tapi kalau di sini, di area sini, kalau kita bikin courtyard ada debu, ada angin, jadi kita nggak nyaman. Jadi kita taruh ada skylight di situ dan juga itu creating shadow di bawah, dan ini kita taruh ada lighting di situ. Jadi di situ juga ada tempat bisa untuk tempat gathering. Next.
Ya, kita bekerja sama, ini Pak Mandre, salah satu maestro di Kamasan, sayang sekali sudah meninggal. Next. Selanjutnya, ya ini kita kolaborasi untuk ini, untuk ceilingnya. Jadi untuk di ceilingnya ini selain untuk estetik, tapi juga berfungsi untuk hiding electrical ya, untuk hiding electrical di situ. Dan biasanya lukisan Kamasan itu ada figur-figur, dan di hospitality ini tergantung request ya. Biasanya kalau di bedroom kita menghindari figur, lebih baik kita gambarannya itu gambaran tentang nature, jadi tentang laut, tentang pohon-pohon, tentang awan. Dan ini di living room ini ada zoning tempat menerima tamu dan tempat untuk nonton TV, dan lagi kalau kita keluar itu lihat view ocean. Next. Ini adalah kamarnya, jadi kamarnya clean, material lantainya memakai marble, kita memasukkan elemen lokal karena ownernya kolektor batik, jadi kita memasukkan pattern batik untuk headboardnya. Nah ini dari area wardrobe ini bisa see through, jadi tidak blocking, kita tidak pakai tembok yang jadi kesannya kesan gelap. Bathroomnya juga simple tetapi kelihatan luxury, gampang untuk di-maintain. Next. Oh ya, saya mungkin ada cerita juga sedikit ya. Kalau tadi bicara tentang bedroom dengan bathroom, kalau sekarang itu, kalau dulu bathroom itu penunjang bedroom, jadi dibuat footprintnya kecil. Tapi kalau sekarang bathroom dengan bedroom itu equal, sama pentingnya. Bahkan kita pernah mendesain suatu villa, itu toilet nyonya dan toilet tuan itu harus sendiri. Jadi ini ada urusan kebelet seperti itu, jadi itu sendiri-sendiri. Terus udah begitu sekarang wash basin juga itu ada his and her. Lain tadi kalau di Hava karena lebih simple, jadi wash basinnya sendiri, tetapi yang lebih luxury lagi itu dibedakan. Wardrobe juga kita bedakan untuk his dan her. Dan kalau kita bicara lagi komersial, untuk toilet misalnya untuk di restoran seperti itu, kita juga nggak hanya mikirin bahwa di toilet itu kayak hanya untuk kita ke toilet buang air aja, tapi sekarang berbeda lagi. Jadi terutama untuk wanita ya kita untuk dressing, jadi ada yang makeup di situ, ya pasang eyeshadow atau bulu matanya lepas gitu kan. Jadi bagaimana itu supaya tidak mengganggu yang ke toilet. Jadi gimana ukuran size mirrornya dipikirkan supaya itu tidak jamming dan juga nyaman. Jangan sampai kita datang ke restorannya udah wow, tapi begitu datang ke toiletnya tidak dapat gitu luxury-nya. Oke, next. Ya, ini Bayat Villa. Bayat Villa ini merupakan salah satu proyek yang awal. Ini ada di Ubud. Jadi terdiri dari compound villa. Jadi villa-villanya temanya itu tema dari daerah-daerah yang ada di Bali. Jadi ada tema Singaraja, tema Klungkung, tema Ubud, dan mereka gathering di area living ini, di area living tengah. Jadi di area living tengah ini kita nggak terlalu banyak taruh ornamen, jadi hanya tropical, hanya loose aja, jadi lebih netral, facing view ke forest. Next. Ya ini tema untuk tenganannya, jadi kita juga itu headboardnya kita pakai ulat-ulatan. Next.
Ya, ini tema kelungkung, jadi kita pakai kamasan, lampunya juga kita pakai kamasan. Jadi tiap pintu entrance itu menggambarkan bagaimana kita mau menceritakan tema dari kamar tersebut. Next. Ini adalah tema Singaraja. Oke, next. Ya, ini tema Ubud ya. Lebih pakai kain poleng. Pakai kanopi juga. Next. Nah, ini adalah salah satu proyek yang baru juga di area Pandawa. Ini juga kliennya tidak tinggal di Bali, tinggal di Malaysia. Jadi sisanya kalau misalnya tidak di sini mereka sewakan. Next. Karena ini view-nya spektakuler. Next. Settingnya juga bagus. Jadi jangan sampai arsitekturnya sudah bagus. Jadi jangan sampai interiornya tidak bagus. Jadi semuanya kita harus sama-sama menunjang ya. Ini karena sekelilingnya temanya adalah laut, jadi kita banyak memakai warna biru di ini kemudian Prada yang di atas kita minta senimannya untuk melukis di atas batik untuk menjadi headboard ya. Ya. Dan dari bedroom ke bathroom itu di belakang headboard itu bisa kita lihat seperti ada louver. Jadi itu bisa dibuka, bisa ditutup. Next. Ya, ini area bathroomnya. Jadi tadi saya sudah sebutkan dari area vanity bisa melihat keluar. Jadi ini ada bathtubnya, kemudian juga sekarang ada standar baru di hospitality itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu toilet itu jadi satu ya, kalau sekarang sudah terpisah-pisah. Kemudian bathtub dengan shower kalau dulu mungkin kalau dulu dijadikan satu, sekarang terpisah-pisah, shower sendiri, bathtub sendiri. Next. Ya, ini juga kita juga harus mengikuti juga teknologi juga ini untuk media room, bagaimana akustiknya supaya bagus. Ini juga dinding-dindingnya juga bagaimana supaya ini kedap suara, material apa yang kita gunakan, kemudian juga ya desain soundnya itu bagaimana. Dan untuk ini kita di sini banyak kita kerjasama dengan seniman-seniman lokal ya untuk artwork-nya. Next. Ini untuk ininya, untuk game room-nya, ini kita kerjasama dengan Somadite, pelukis. Ada fasilitas game room, kemudian next. Ya, ini living room-nya. Living room-nya juga bagaimana positioning area sofa dan area dining room. Itu bisa enak, mereka bisa menikmati view. Jadi itu opening sliding door-nya itu bisa full open. Dan ini seniman yang warna biru. Next. Ya, nah ini ada koridor galeri menuju ke 2 bedroom. Jadi ini bagaimana kita bisa membuat koridor ini karena ini di lantai bawah supaya terang. Jadi kita memakai warna-warna yang terang dan juga kita ada mirror. Dan di sebelahnya kita ada galeri untuk painting underwater. Next. Ya. Dan selanjutnya adalah proyek restoran. Next. Ya, ini rumah
Langko posisinya ada di Lombok, jadi ini sebenarnya dulu bangunan di rumah Langko ini, di Jalan Langko dulu adalah rumah dansa dulu orang Belanda tahun 20. Tetapi kita akhirnya dari arsitektur ini mengangkat rumah ini, tadinya di bawah jalan, jadi ini dibangun kembali persis seperti zaman dulu, jadi masih ada potongan kaca untuk jendela-jendelanya, potongan lantai, jadi itu kita repro lagi. Tetapi layout di dalamnya kita rubah. Tadinya rumah dansa ini dikonvert menjadi rumah makan. Jadi ini kalau di Bali ikan bakar Cianjur ini yang punya sama. Tapi ini brandnya Rumah Langko. Jadi kalau ada pejabat-pejabat datang ke Lombok, mereka makan di sini karena memang di Lombok banyak rumah makan. Tetapi kalau mereka ada meeting, mereka tidak punya ruang privacy. Jadi ini ada ruang-ruang privacy yang bisa ada beberapa ruang, tapi ada juga yang the whole aula. Oke, next. Ya, ini lounge-nya. Jadi kita memakai furniture lama, tapi kita refinish lagi. Ini ada ruang ruang tersendiri kalau ada meeting atau pertemuan. Kemudian juga ada seperti function yang bisa disewa di lantai atas. Next. Ya, kalau ini adalah El Toro, letaknya dekat airport. Nah, temanya ini adalah tema Brazil. Jadi ketika kita dibilang, oh Brazil, jadi apa sih yang menjadi signature, ya karnavalnya, jadi lebih colorful, kita banyak memakai kaca warna-warni di sini dan bermain di banyak mural ya. Next. Ya, ini di tengah itu ada seperti display surfing untuk salad, dan juga ini kita muralnya banyak sekali, dan ini juga kaca-kaca ini juga meng-create refleksi warna ke dalam, memberikan color ke dalam interior. Next. Ini ngiring ngewedang. Lokasinya di Munduk. Jadi ini di Bali Utara. Ini entrance-nya kita memakai batu lokal, batu merah Bali Utara. Dan di sini lokasinya banyak angin ya. Jadi banyak angin, kursi-kursi itu bisa terbang gitu. Sebelumnya ini tadinya sudah ada restoran ini, tapi ini dibuat lagi, di rebuild lagi arsitektur dan interiornya. Next. Jadi ini kita pakai kursi-kursi yang berat. Ini next. Kemudian ini Natia di Gili. Ya, karena ini tamunya lebih ke pantai, lebih rustic. Jadi ini kita banyak menggunakan kayu-kayu dengan tema rustic. Tapi ya ada regulasi terakhir ini tidak boleh ada bangunan di sepanjang pantai. Jadi ini restoran ini didemolish ya. Jadi sebelumnya kita mendesain restoran ini bagaimana supaya eye catching, karena di jalan itu banyak sekali restoran. Jadi ini kita banyak bermain lampu dari kaca supaya eye catching, orang tertarik datang ke restoran ini. Next. Ya, setelah didemolis pindah ke di seberangnya ada hotel. Jadi di rooftopnya kita buat restoran dengan memakai furniture yang sebelumnya sudah ada di restoran sebelumnya. Next. Oke, shop ya, next. Ya, ini kliennya adalah orang India. Jadi bagaimana kita, ini karena jewelry shop, jadi bagaimana kita bisa memberikan value supaya jewelry ini lebih stand out. Jadi orang tertarik untuk membelinya. Jadi ini kita banyak memakai silver leaf dan furniture-nya warna gelap supaya jewelry-nya lebih stand out. Next. Ya, ini Milo, desainer fashion.
di Nusa Dua. Jadi karena mereka Milo memakai banyak pattern Bali, jadi diminta ceilingnya kita memakai pattern tekstil. Nah, ini kita memakai pattern geringsing. Nah, kita hati-hati juga kalau geringsing itu memang ada value spiritualnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan naruh pattern itu di lantai misalnya. Jadi itu harus tetap dimuliakan. Dan itu juga gantungan-gantungan bajunya itu kita bikin unik ya dari kayu liana. Tetapi kita harus milihin itu kayunya yang benar-benar strong karena ada yang tipis dan nggak kuat nahan beban. Next. Ini baru selesai dia karena ini kemarin ngejar G20, jadi di Bali Collection minta buru-buru ini ngerjakannya sebulan. Ya, next. Orang India juga yang punya, tapi temanya blue. Ya, kayak chandelier. Next. Nah, ini juga jewelry, jadi kita banyak mengerjakan jewelry shop. Oke, next. Ya segitu gambaran commercial interior design yang kita kerjakan. Oke, terima kasih Ibu Melati sudah secara panjang lebar memaparkan materi yang sudah ditayangkan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diserap oleh mahasiswi kami sehingga menambah wawasan mereka untuk kedepannya bisa menggeluti profesi desain interior. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk memberikan boleh tanggapan, boleh pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Melati tadi. Silakan adik-adik. Tolong Bu Dayu bisa dipanggil salah satu mahasiswa mungkin untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Melati. Tadi adik-adik gimana? Ada atau Bapak panggil ya salah satunya? Nadia Putri mungkin sudah muncul di sini. Silakan Nadia. Hadir orangnya. Hadir Pak. Silakan. Baik, Bu, di sini saya izin bertanya tentang tadi saya sudah melihat beberapa hasil desain Ibu di PPT sebelumnya. Itu kan kebanyakan kasusnya itu berlokasi di lingkungannya tuh alam gitu kan. Nah, dan itu juga kasusnya tuh ada hotel, terus ada restoran juga. Nah, kemudian saat Ibu mau mengaplikasikan suatu konsep, itu kira-kira yang paling penting terutama itu yang harus kita selaraskan dengan konsep kita itu apakah lingkungannya tempat kasus kita berada atau identitas brand kita yang mau kita jual gitu Bu. Misalnya kayak kan ada beberapa, kalau di restoran itu kan ada yang jual fast food atau makanan berat gitu. Itu kan kayak kebanyakan konsepnya itu lebih, kalau fast food tuh kan dia lebih kayak pop art gitu. Terus apakah saat mengaplikasikan konsep kita lebih dulu mementingkan identitas brand kita atau lingkungan tempat kasus kita berada, begitu.
Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, jadi ya kalau misalnya interior design memang kita datangnya belakangan ya, Pertama yang biasanya kalau proyek yang paling pertama itu biasanya komunikasi dengan klien itu arsitektur dulu. Jadi memang space-nya itu sudah ada dan kita seringnya masuk ke dalam proyek. Kalau proyeknya yang besar itu kita suatu skematik. Jadi kalau sudah ada layout dari arsitektur sudah fix, itu baru kita masuk, kita review, kita identifikasikan. Nah di situ kita juga dapat masukan juga dari klien, audiensnya itu seperti apa yang tadi saya jelaskan, audiensnya, kemudian visinya dari proyek ini seperti apa. Baru kita datang ke site, baru kita pikirkan mau tema apa gitu. Jadi memang itu visinya itu yang benar kita identifikasi pertama kali, baru kita lanjut ke yang lainnya. Target marketnya seperti apa dan mau dijadikan apa gitu servisnya, apakah hotel atau restoran dengan target market seperti apa, baru nanti kita tentukan temanya seperti apa. Dan ya kalau biasanya di hotel itu memang kita memang ciri khasnya kalau untuk Melati Danas Interior, kita ingin memasukkan unsur budaya lokal ke dalam desain kita. Jadi itu juga yang menjadi signature kita supaya itu bisa berbeda dari yang lain. Seperti itu. Bisa ditangkap Nadia? Halo Nadia. Bisa Pak. Terima kasih Bu. Ya, jadi klien datang ke kita juga sudah mempelajari tentang kita juga. Jadi enggak orang yang tidak klien yang misalnya mau bikin rumah sakit tentu saja nggak akan nyari kita gitu. Jadi udah tahu arahnya kita kemana, kita ke hospitality, kemudian style kita juga memasukkan budaya modern tapi memasukkan budaya. Itu jadi klien juga sudah tahu. Jadi diskusi awal itu paling penting. Dan kalau misalnya dari awal kita diskusi dengan klien, memang kalau misalnya tidak klik itu juga kita juga oh enggak, ini bukan spesialisasi kita say no gitu. Baik, ada yang lain? Adik-adik sebelum Bapak tunjuk, silakan. Silakan, Nurindra. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin tanya, kelompok saya kan mendapatkan kasus restoran dan kebetulan dapat survei yang restorannya restoran Chinese gitu. Ya. Penerapan konsep budaya Chinese itu sebaiknya seperti apa nggih? Mengingat kebudayaannya itu cukup kompleks dan bagaimana merancang ruangannya supaya sedikit ornamen tapi tetap terlihat ini tuh restoran Cina, tapi mengurangi ornamen supaya nggak kelihatan penuh gitu Pak. Terima kasih. Ya Ibu, silakan. Ya, dalam mendesain restoran Cina ya udah target marketnya dipelajari dulu dan kalau misalnya ownernya memang orang Cina, biasanya mereka akan mengkomunikasikan ke kita. Mereka mau simbol apa yang dimasukkan? Apakah simbol-simbol apa? Apakah naga atau phoenix ya? Jadi itu hanya touch aja. Tapi bagaimana supaya tetap kelihatan modern, tapi kita isi aksen-aksen. Jadi supaya tidak terlalu busy, terlalu heavy ya. Itu bagaimana kita. Dan yang penting lagi, karena ini fungsinya restoran, bagaimana supaya fasilitas restoran
dan fungsinya itu tercapai. Itu yang penting, dan juga ada elemen itu, elemen-elemen supaya menunjukkan kalau ini restoran Chinese. Jadi dipelajari itu supaya tidak terlalu heavy dan fungsinya tercapai. Jadi estetika dan fungsi itu harus tercapai di dalam desain komersial. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Silakan adik-adik. Ini maaf Ibu, lagi berapa menit ada? Bu, siap waktunya. Ya, Ya. bisa. Oh, oke. Terima kasih Bu. Ini ada lagi. Adik-adik mahasiswa mau nanya nih. Tasya, silakan. Kesempatan bagi kalian sekarang untuk menanyakan kasusnya mumpung ini lagi masih ada waktu. Silakan, Dek. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya untuk Ibu, kalau membahas tentang kebudayaan dan juga untuk unsur estetis dari suatu daerah itu kan Bu, itu sering dimasukkan ke dalam desain Ibu kan Bu. Nah, jadi saya ingin bertanya bagaimana cara Ibu dan juga mungkin Melati Danes dalam mengeksplorasi dan juga mengeksplorasi si konsep dan ingin memasukkan unsur estetis suatu kebudayaan atau etnis itu, tapi tidak yang secara gamblang dimasukkan. Misalnya ada kain tenun dari daerah ini ingin memasukkannya ke dalam ruangan sebagai unsur dekorasi atau unsur lainnya, tetapi tidak secara gamblang Bu. Jadi kan ada juga orang yang tidak begitu menyukai dengan unsur-unsur kebudayaan, lebih ke minimalis, tetapi juga ingin memasukkan unsur estetis dari si kebudayaan itu sendiri Bu. Bagaimana caranya seperti itu? Terima kasih. Ya, dalam memasukkan budaya ini kita juga harus hati-hati. Jadi kalau sekarang memang anak-anak banyak langsung misalnya budaya apa langsung googling gitu. Ini lebih baik juga kita datang ke tempat itu, pelajari, kemudian banyak berinteraksi dengan penduduk lokal seperti apa dan apa tema yang mau kita angkat. Ini perlu waktu ya, nggak bisa buru-buru hanya googling langsung dapat gitu. Dan kalau kita di tim kita, di company kita memang ini kita sudah bangun library kita untuk budaya, terutama untuk Bali. Jadi di sini kita mengapresiasi budaya. Jadi kita ada library kayak tekstil, kita ada library untuk tekstil Bali, kemudian juga untuk elemen-elemen arsitektur seperti pintu Bali dan yang lainnya, wayang, lontar itu. Ini jadi library kita digabungkan dengan material-material modern saat ini. Jadi itu merupakan proses yang panjang untuk membangun library itu dan menggali semua filosofi dan cerita itu. Kalau misalnya memang tidak ada di library kita, itu memang kita harus pelajari dan nggak bisa secara instan gitu. Jadi itu ada pemikiran, misalnya elemen apa yang akan kita masukkan itu harus kita pikirkan deep ya kalau kita ngomong budaya. Jadi supaya tidak salah memasukkannya di dalam elemen desain. Apakah itu menjadi bagian dari elemen desain ceiling, ataukah lantai, ataukah dinding, atau menjadi suatu elemen struktur yang benar-benar menjadi focal point. Itu kita harus pikirin. Jadi dari sesuatu yang abstrak itu menjadi real. Jadi itu butuh waktu. Ya kita akhirnya ya itu nanti juga kan perlu juga nanti setelah kita mendesain itu di refine lagi dengan skala yang benar, proporsi yang benar. Ya seperti itu harus sabar. Akhirnya ya nanti ketemu mau kita jadikan apa nih gitu elemen budaya. Tapi yang penting jangan sampai salah penempatan dan filosofinya kita mengerti, karena itu juga harus bisa diceritakan. Gimana, Dek? Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan yang lain, Dek.
kalian bisa langsung tanyakan terkait dengan kasus atau kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi ketika kalian menemukan masalah di dalam mendesain kasus yang kalian miliki. Silakan. Iya. Mungkin kalau misalnya saya mau